Selamat siang, Lesti. Siap, Pak. Lesti sudah makan apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Lesti, tahu enggak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak, Pak. Betul. Betul tidak tahu, tidak apa-apa. Lesti tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.15, Pak. Jam 7.15. Rumah Lesti kan jauh tuh dari Kesik Putih ke sekolah. Kira-kira menghabiskan 30 menit ya. 30 menit. Kemudian Lesti tahu nggak sekolah kita masuknya jam berapa? Oh, jam 7.30, Pak. Nah, sekolah kita masuknya jam 7.30. Oke. Tadi Lesti sampai di sekolah jam berapa? Jam 7.45, Pak. Jam 7? 45. 45. Jam 7.45 berarti sekolah kita sudah tutup gerbang karena kita masuknya jam 7.30. Itu artinya sudah terlambat atau tidak? Nah, sadar nggak sih itu terlambat? Sadar. Terlambat itu kalau sebagai siswa termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Tahu Lesti itu kan tidak baik. Bahwa terlambat kalau kita sebagai siswa itu adalah perbuatan tidak baik. Nah, sekarang Lesti sudah tahu bahwa terlambat itu adalah perbuatan tidak baik. Semua manusia pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat tidak baik. Termasuk Bapak. Bapak juga pernah datang terlambat ke sekolah. Itu karena ada alasannya. Tapi di sini Bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi bagaimana nanti supaya Lesti ke sekolah tidak terlambat lagi. Bapak ingin tahu dulu, apa alasan Lesti datang terlambat? Itu ada alasan Lesti kenapa datang terlambat. Apa alasannya? Karena tidurnya kemalaman, Pak. Tidurnya kemalaman. Jam berapa Lesti tidur sehingga kemalaman? Apa kegiatannya malam? Jam 1, Pak. Jam 1? Wah, siswa tidurnya jam 1. Jadi apa kegiatan Lesti dia? Nonton TV sama main HP, Pak. Main HP. Nonton TV sama main HP sampai jam 1 sehingga terlambat bangun. Lesti masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat seminggu yang lalu? Masih, Pak. Masih baik. Apa itu kesepakatan yang Lesti ingat yang kita buat seminggu yang lalu? Salah satunya disiplin dan tidak terlambat masuk kelas, Pak. Oke, salah satunya disiplin, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Lesti yakin enggak dengan disiplin atau datang ke sekolah tepat waktu itu penting untuk kita? Yakin enggak Lesti? Yakin. Baik. Nah, sekarang apa yang harus Lesti lakukan supaya Lesti itu datang ke sekolah tidak terlambat lagi, tapi datang ke sekolah dengan tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih cepat dan tidak sampai larut malam main HP-nya, Pak. Nah, tidurnya cepat, main HP-nya tidak sampai larut malam. Terus apalagi kira-kira? Memasang alarm, Pak. Masang alarm, kan ada handphonenya tuh, jadi bisa dipasang alarm. Baiknya pasang alarm itu sebelum sholat subuh, sudah bunyi alarmnya sehingga Lesti bisa juga sholat subuh. Oke, sudah itu apa yang akan Lesti lakukan? Kemudian kapan Lesti mau melakukannya? Supaya tadi kan Lesti udah tahu bahwa tidak akan terlambat lagi tidurnya, tidak lama-lama lagi main HP-nya, kemudian pasang alarm. Udah tahu Lesti. Nah, kapan mau mulainya? Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini? Iya. Ya, oke, baik, alhamdulillah. Mulai hari ini. Nah, Lesti mulai hari ini akan melakukan perbuatan yang sudah Lesti sebutkan tadi.
sehingga nanti Lesti tidak terlambat lagi datang ke sekolah, sehingga menjadi anak yang disiplin, anak yang tepat waktu, tentunya nanti mudah-mudahan mendapatkan prestasi. Kira-kira bisa Lesti? Bisa Pak. Bisa, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan Lesti bisa mengerjakannya. Mungkin itu saja. Lesti sudah bisa. Makasih Pak. Selamat siang Zara. Siang Pak. Ya. Zara sudah makan? Sudah Pak. Sudah. Tadi jam istirahat sudah makan ya? Iya Pak. Oke. Zahra tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Enggak, Pak. Betul, Zahra nggak tahu. Iya Pak. Ya. Nah, ini Zahra. Zahra tadi saat ulangan Bapak melihat Zahra melihat jawaban teman ke samping dan ke belakang. Sebelahnya ada si Nurul, ya kan? Ya, di belakangnya ada Novita. Nah, Zahra melihat jawaban temannya, atau itulah yang disebut kawan-kawannya mencontek. Nah, betul atau tidak Zahra melihat ke samping itu atau ke belakang itu untuk mencontek jawaban temannya? Betul Pak. Betul. Mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik menurut Zahra? Tidak baik Pak. Tahu Zahra itu perbuatan tidak baik? Tahu Pak. Baik. Nah, perbuatan tidak baik salah satunya adalah mencontek. Betul, setiap manusia ada berbuat salah. Karena manusia punya kelemahan. Termasuk Bapak juga. Bapak juga pernah berbuat salah. Karena menyontek itu adalah perbuatan yang salah juga. Nah, Zahra pun juga pernah berbuat salah. Dengan mencontek tadi termasuk sedang membuat perbuatan kesalahan. Tapi Bapak di sini tidak mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin membantu Zahra mencari solusinya. Bagaimana caranya supaya nanti Zahra tidak lagi mencontek. Bapak yakin sekali Zahra tentu ada alasannya. Kenapa Zahra tadi mencontek ketika ujian? Coba cerita dulu. Zahra tadi malam tidak belajar Pak. Tidak belajar Zahra? Enggak Pak. Tak belajar. Kenapa Zahra tidak belajar tadi malam? Biasa karena main HP Pak. Main HP. Tapi jadwal ujian tahu kan? Ada ulangan? Ada, tapi masih main Main HP. HP. Baik. Ketika Zahra tidak belajar untuk ujian, akhirnya Zahra tidak bisa jawab soal ujian. Hingga akhirnya Zahra berusaha untuk menjawab itu dengan cara menyontek, betul? Betul Pak. Ya. Zahra masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat sekitar seminggu yang lalu? Ingat Pak. Masih ingat? Masih, Pak. Oke. Apa keyakinan kelas yang kita buat seminggu yang lalu itu Zahra? Keyakinan kelas kita salah satunya sikap jujur dalam setiap bertindak Pak. Jujur dalam setiap bertindak. Zahra yakin bahwa jujur itu diperlukan dalam diri kita, terutama untuk siswa. Yakin? Baik. Nah, ketika Zahra sudah yakin bahwa sifat jujur itu baik untuk kita, kalau Zahra sudah yakin, kira-kira apa yang bisa Zahra lakukan supaya Zahra jujur dalam bertindak? Salah satunya dari ketika uji.
ulangan harian, Zahra tidak menyontek lagi. Karena mencontek adalah perbuatan tidak jujur. Apa yang Zahra bisa lakukan untuk tidak mencontek kembali? Harus belajar, Pak. Harus belajar. Iya. Oke. Jadi Zahra ketika ada ujian harus belajar, tidak ada ujian juga harus belajar supaya nanti ketika ada ulangan tidak nyontek lagi. Terus kira-kira apa lagi? Harus mengerjakan semampunya, Pak. Harus kerjakan semampunya, jangan usaha dulu mencontek. Kita harus kerja Semampunya. semampunya. Baik. Kemudian apa lagi kira-kira Zahra? Jangan lupa berdoa kepada Allah. Baik. Kita harus belajar, kemudian kerjakan semampunya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Zahra sudah tahu yang harus dilakukan supaya Zahra tidak mencontek lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Zahra mau memulai apa yang Zahra katakan tadi? Belajar, kerjakan semampunya, kemudian berdoa. Kapan Zahra mau mulai? Insya Allah hari ini, Pak. Insya Allah hari ini. Mulai hari ini Zahra akan melakukan apa yang sudah Zahra katakan tadi. Belajar, mengerjakan semampunya, kemudian berdoa kepada Allah. Bapak yakin Zahra itu dapat menjadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solehah. Siap Zahra? Siap, Pak. Baik, sekarang Zahra sudah yakin, sudah tahu apa yang dikerjakan dan sudah siap untuk melakukannya mulai hari ini. Terima kasih, Zahra sudah boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahar Salsabila dari SMK Negeri 1 Gunung Tuleh. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi, tidak mencari kesalahan, tapi diajarkan mencari solusi dari masalah.